Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema dampak konflik terhadap performansi kerja dan produktivitas organisasi. Kami berjumlah 4 anggota. Saya sendiri Anis Faratul Hasanah, ada teman saya Vivi Dea, Umi Nurul, dan Ahmad Zaki. Baik, yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan fisik, psikologis, maupun kebutuhan sosial. Seseorang menjalankan aktivitas kerja karena ada dorongan atau motivasi untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, apabila digambar proses pemenuhan kebutuhan manusia itu seperti yang tertera di sini. Pada gambar di atas itu menjelaskan bahwa kebutuhan yang belum terpenuhi dirasakan oleh individu. Selanjutnya, timbul ketegangan sewaktu. Perasaan akan kebutuhan bertambah intensitasnya. Artinya kebutuhan itu bertambah semakin luas gitu, semakin banyak. Maka timbullah suatu ketegangan. Nah, ketegangan itu menyebabkan timbulnya perilaku individu yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan dalam mencapai prestasi atau tujuannya. Pencapaian prestasi sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan akan mempengaruhi perilaku selanjutnya. Selain motivasi, itu terdapat dua faktor lainnya yang dapat memenuhi prestasi kerja, yaitu kemampuan individu dan pemahaman tentang perilaku untuk mencapai prestasi maksimal atau disebut dengan persepsi peranan. Teori pengharapan yang dikemukakan oleh Paul Lawler itu sebagai berikut. Yang pertama, harapan hasil prestasi, yaitu individu mengharapkan konsekuensi tertentu dari perilaku yang dikerjakan sehingga mempengaruhi tingkah laku selanjutnya. Yang kedua ada valensi, yaitu hasil dari satu perilaku tertentu mempunyai suatu valensi khusus atau kekuatan untuk memotivasi yang bervariasi pada setiap individu. Yang terakhir itu ada harapan kinerja usaha, yaitu harapan seseorang mengenai tantangan untuk berhasil akan mempengaruhi keputusannya untuk berperilaku. Model pengharapan menyajikan sebuah implikasi atau sebuah keterkaitan bagi pemimpin mengenai cara memotivasi bawahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan bentuk imbalan yang diinginkan bawahan. Kedua, pemimpin menentukan prestasi yang harus dicapai sehingga bawahan mengerti apa yang harus dilakukan agar mendapat imbalan tersebut. Selanjutnya, mengupayakan agar prestasi kerja dapat dicapai, dan lain sebagainya. Umi Nurul Aziza akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Anis, yaitu tentang implikasi. Ada beberapa implikasi atau keterkaitan bagi organisasi. Antara lain, yang pertama, organisasi biasanya memperoleh dampak dari imbalan yang diberikan, bukan yang diinginkan lembaga. Kedua, pekerjaan itu sendiri secara intrinsik dapat menjadi imbalan, yaitu jenis yang menantang dan membutuhkan kreativitas dan inisiatif. Ketiga, atasan langsung mempunyai peranan penting dalam proses motivasi. Dengan demikian, apabila implikasi di atas dapat diterapkan secara benar, maka organisasi dapat mencapai produktivitas tinggi dan karyawan dapat mencapai kepuasan. Selanjutnya untuk kepuasan. Kepuasan itu sendiri dapat dicapai apabila karyawan atau pekerja memiliki keterampilan. Proses pencapaian tujuan yang dilakukan dengan karyawan atau pekerja tidak akan termotivasi jika tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, karena pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dapat diaktualisasikan dalam proses kerja untuk mencapai tujuan. Kedua, tujuan jelas, mudah dimengerti oleh bawahan dan bersifat menantang. Apabila tujuan yang ditetapkan cukup jelas, mudah dimengerti oleh bawahan dan bersifat menantang, maka hal ini dapat berfungsi sebagai motivasi yang lebih efektif dalam kinerja karyawan baik secara perorangan maupun kelompok. Ketiga, melibatkan bawahan dalam proses penetapan tujuan. Ketika seorang bawahan dilibatkan dalam proses penetapan tujuan, maka mereka juga akan memperlihatkan motivasi dan komitmen yang lebih tinggi. Dengan demikian,
Selain pekerjaan yang bersifat menantang, perlibatan bawahan dalam proses penetapan tujuan menjadi syarat yang juga penting bagi timbulnya motivasi kerja. Selanjutnya, untuk tingkat konflik optimal merupakan jenis konflik yang fungsional sehingga organisasi menjadi efektif dan mempunyai kreativitas, yaitu inovatif, kritis terhadap aktivitas intern organisasi, tanggap terhadap perubahan kreatif, cepat beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan. Saya, Vivi Dewi Jayanti, akan meneruskan presentasi dari Mbak Umi Nurul Azizah. Ketika tingkat konflik terlalu rendah, maka dampaknya terhadap perusahaan yang pertama yaitu organisasi menjadi apatis. Yang kedua, akan mengalami stagnasi. Yang ketiga, akan lambat dalam beradaptasi. Dan yang keempat, yaitu tidak tanggap terhadap perubahan. Nah, untuk menghadapi situasi konflik yang terlalu rendah, maka seorang pimpinan harus menstimulasi konflik agar mendapatkan manfaat dari segi fungsional konflik. Sedangkan konflik yang terlalu tinggi juga akan berakibat pada yang pertama yaitu kekacauan, yang kedua tidak kooperatif, yang ketiga ego kelompok yang tinggi, dan yang keempat terjadi pemborosan sumber daya. Maka dari itu, seorang pimpinan harus menyadari adanya perbedaan jenis-jenis konflik, sehingga pendekatan dalam pengelolaan konflik juga berbeda, dan hal ini bergantung pada permasalahan yang timbul. Dengan demikian, sebelum melaksanakan manajemen konflik, maka pimpinan harus memperhatikan hal-hal yang pertama, menyimak proses terjadinya konflik, yang kedua mengetahui sebab-sebab dari konflik, yang ketiga membedakan jenis-jenis konflik, yang keempat memilih pendekatan yang tepat, dan juga yang terakhir yaitu mengantisipasi kemungkinan dampak yang merugikan di dalam sebuah organisasi. Dari pengetahuan kelima aspek ini dapat membantu pimpinan suatu organisasi dalam menentukan model pengelolaan konflik yang akan dilaksanakan. Dengan menggunakan manajemen konflik yang tepat, maka konflik yang terjadi akan berdampak positif dan fungsional bagi peningkatan performansi kerja anggota dan juga produktivitas organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada sebuah gambar yang menunjukkan hubungan konflik dengan performansi. Hal ini dikemukakan oleh Aldag pada tahun 1987. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa apabila tingkat konflik optimal, di mana ketika konflik sangat fungsional, maka dampaknya pada performansi organisasi juga akan maksimal. Apabila konflik terlalu rendah, maka performansi organisasi juga akan mengalami stagnasi atau rendah, dan hal ini berakibat pada organisasi menjadi lambat dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan. Di sisi lain, ketika tingkat konflik terlalu tinggi, maka juga akan timbul kekacauan, tidak kooperatif, dan menghalangi pencapaian tujuan sebuah organisasi. Ya, saya Ahmad Zakifadi melanjutkan dari Mbak Vivi. Jika tingkat konflik berada pada posisi A atau rendah, terus berlanjut, maka kelangsungan organisasi dapat terancam. Pada sebuah organisasi, tingkat konflik optimal atau posisi B merupakan jenis konflik yang fungsional sehingga organisasi menjadi efektif dan mempunyai karakteristik yaitu inovatif, kritis terhadap sistem organisasi, tanggap terhadap perubahan, kreatif dan cepat beradaptasi terhadap perkembangan lingkungan. Di satu sisi, ketika tingkat konflik terlalu rendah, organisasi terlihat apatis, mengalami stagnasi, lamban beradaptasi, dan pada akhirnya tidak mengalami perubahan menghadapi situasi konflik yang terlalu rendah. Maka pimpinan harus menstimulasi konflik agar mendapatkan manfaat dari segi fungsional konflik. Sedangkan konflik yang terlalu tinggi dan berada pada posisi C atau tinggi dapat berupa tingkah laku saling menghambat pekerjaan, tidak kooperatif, ego kelompok tinggi, dan terjadi pemborosan dana, waktu ataupun tenaga. Tugas pimpinan atau manajer dalam menghadapi konflik yang tinggi adalah melakukan upaya penurunan atau reduksi konflik. Selanjutnya, konflik dalam organisasi. A. Konflik dapat berpengaruh terhadap performa kerja karena konflik itu sendiri merupakan energi yang dapat menggerakkan anggota organisasi dalam mencapai tujuan.
2B, konflik yang menjadi kekuatan adalah konflik yang bersifat fungsional, artinya konflik yang mengangkat isu tentang persoalan-persoalan yang menghambat organisasi. C. Akan tetapi sebaiknya apabila konflik yang terjadi berupa sikap dan tindakan menghambat proses pencapaian tujuan organisasi, maka dipastikan konflik bersifat disfungsional, karena itu perlu ada pendekatan manajemen konflik sehingga konflik yang mengarah pada tindakan negatif dapat diarahkan menjadi optimal sesuai dengan harapan organisasi. Pengaruh manajemen konflik terhadap performansi kerja dan produktivitas pada gambar di atas menunjukkan bahwa apabila tingkat konflik optimal, yaitu tingkat konflik berada pada taraf fungsional dengan ciri-ciri anggota yang inovatif, kritis terhadap persoalan organisasi, kreatif, tanggap terhadap perubahan sehingga berdampak pada peningkatan performa kerja dan produktivitas organisasi. Bila konflik terlalu rendah, performa kerja dan produktivitas organisasi mengalami stagnasi dan organisasi menjadi lambat dalam menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan lingkungan. Maka tugas pemimpin adalah menstimulasi konflik agar timbul inisiatif, kreatif, dan dinamika organisasi. Sekian dari kelompok kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.